Mas, boleh perkenalan dan dari prodi mana? Nama saya Rofit Arkaan dari Prodi D3 Akuntansi. Eh ya, jadi di sini saya mau nanya tentang mental health, Mas ya. Oke. Mas tahu nggak apa itu mental health? Yang saya ketahui tentang mental health itu tentang kesehatan mental, di mana kita menjaga kesehatan dari banyaknya beban pikiran. Menurut Masnya penting nggak kita menjaga mental health buat diri kita sendiri? Menurut saya sangat penting ya, apalagi kalau kita masih kuliah nih. Dari banyak-banyaknya tugas pasti kita butuh istirahat, butuh refreshing lah. Oke. Permisi Mas. Ya Mas, Dengan nama siapa dan jurusan apa? nama Ahmad Syakib Panani, jurusan ekonomi Kak. Sebelumnya saya mau nanya-nanya nih, Mas tahu ndak apa itu ke mental health atau ndak, kesehatan mental? Nggak tahu Kak. Kayak menurut Mas aja segimana penting mental health itu? Intinya penting. Ya sih Kak, aku boleh nanya-nanya tentang mental health ya. Pertama-tama boleh perkenalin diri dulu, dari kampus mana sama namanya siapa? Saya Rima dari Universitas Mataram, D3 Akuntansi. Saya Mutia Sakinah dari Universitas Mataram, Prodi D3 Akuntansi. Saya Mukminah Nurul Huda dari D3 Akuntansi Universitas Mataram. Nah, kalian nih, menurut kalian tahu nggak apa itu kesehatan mental atau mental health? Baru dengar dikit-dikit aja sih, belum tahu banyak. Ya, sama. Sama juga ya. Nah, tapi kalau menurut kalian penting nggak kita kalau menjaga kesehatan mental kita tuh? Kayaknya buat zaman sekarang, apalagi buat mahasiswa kayak kita tuh kayaknya penting. Ya, penting sih, penting banget. Boleh perkenalkan siapa namanya? Dari SMA mana? Nama aku Ahira Yuditya Aryani, dipanggil Tia, dari SMA 3 Mataram. Wawa, nama saya Zahwa El Hadi, dipanggilnya Wawa dari SMA 3 Mataram. Saya mau nanya nih tentang mental health. Apa yang kamu ketahui tentang mental health atau kesehatan mental? Apa ya? Nggak tahu, nggak bisa. Kalau mbaknya? Menurut saya tentang kesehatan mental itu kayak kepribadian nggak sih? Iya. Terus juga tentang apa ya? Nggak bisa dijelasin. Nah, menurut mbak nih, penting nggak kita menjaga kesehatan mental itu? Penting biar nggak gila. Kalau mbaknya? Penting sih, karena itu ngaruh buat ke sekitar kita juga. Sebelumnya kenalkan namanya siapa Kak? Kenalin, nama aku Suci. Ya. Aku Neza. Ya. Pertanyaan itu, kamu tahu nggak apa itu mental health? Kalau dari aku sendiri, kayak mental health tuh kayak kesejahteraan atau kondisi diri kita itu terkait dengan emosi, mental yang memungkinkan untuk kita tuh bertahan hidup. Menurut kamu penting nggak menjaga kesehatan mental kita? Menurut kamu penting nggak menjaga kesehatan? Kesehatan mental, seperti mental health. Kalau dari aku sendiri sih pastinya penting banget, karena itu ngaruh terhadap keseharian kita sehari-hari. Kalau dari saya yang ngaruh sih, soalnya kan kalau dari kesehatan mental kita sendiri terganggu itu nanti kalau secara medisnya itu tubuh kita terganggu, pikiran kita terganggu, semua sistem dalam tubuh itu terganggu. Jadi penting sih menurut saya. Dengan siapa? Kita boleh kenalan? Perkenalkan, saya Isratul Huda dari Dinas Pendidikan Kota Mataram. Kebetulan tugas di SD 1 Mataram. SD 1 Mataram? Ya, bidang di sana sebagai operator atau tata usaha. Izinnya Mas ya, kita mau tanya untuk proyek agama ini tentang mengenai kesehatan mental siswa lah. Apa sih yang Masnya tahu tentang kesehatan mental? Boleh dijelaskan sedikit? Untuk kesehatan mental sendiri memang dibangun dari kedekatan guru, kemudian kedekatan orang tua wali. Bagaimana caranya seorang guru memberikan sebuah pembelajaran tentang karakter, kemudian didorong oleh anak-anak, oleh orang tua gitu, supaya anak-anak sendiri bisa dalam
melaksanakan pembelajaran di sekolah lebih baik lagi, karena mana saat ini kan kita mengetahui bahwa anak-anak zaman sekarang juga sosial media begitu kan, jadi supaya pemicu faktor bagaimana banyak kan ada berita juga anak SD sekarang sudah bisa bakar temennya juga gitu. Jadi di situ kita menguatkan mentalnya, memberikan sebuah pembelajaran ideologi juga gitu. Makanya di setiap jam 7 pagi dan jam 10 pagi itu diputarkan lagu Bangsa Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalis anak-anak gitu. Lalu menurut Masnya nih seberapa penting sih menjaga kesehatan mental tuh bagi siswa kan, karena kan kita tahu kalau remaja itu masih rentan tentang mentalnya berubah-ubah gitu kan. Bagaimana? Seberapa penting sih? Kalau menurut saya sendiri sangat penting untuk menjaga mental, karena anak-anak SD juga sekarang mempunyai batasan untuk masuk SD juga gitu kan. Kalau dulu begitu bisa baca tulis sudah masuk SD, tetapi saat sekarang ini mempunyai aturan juga, ada psikologis anak juga gitu kan, apakah nanti psikologis anak itu mampu atau tidak dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi sangat penting juga dorongan dari orang tua maupun masyarakat sekitar rumah untuk selalu mengawasi putra-putrinya agar tidak terjerumuslah suatu hal yang kita tidak inginkan, karena mental anak itu kan memang berubah-ubah, apalagi namanya anak-anak remaja aja masih berubah-ubah. Ini anak-anak mentalnya jadi harus dibekali oleh pembelajaran yang ada di rumah, seperti pelajaran tentang keagamaan juga dipupuk oleh orang tua yang ada di rumah, nanti di sekolah oleh guru-gurunya untuk memberikan sebuah pembelajaran tentang sikap-sikap gitu, karakter anak. Cuman itu aja sih Mas, makasih banyak ya. Ya, tadi itu merupakan sedikit orang yang kita wawancarai. Demografi usianya berbeda-beda, ada yang remaja dan serta ada orang yang sudah kerja atau dewasa. Apa yang disampaikan Pak Isfatul tadi itu cukup benar ya. Gambaran umum apa yang ditahu masyarakat tentang kesehatan mental dan bagaimana sih pentingnya kesehatan mental itu sudah sangat bagus disampaikan. Lalu di sini kami akan memberikan gagasan yang dapat memecahkan masalah sesuai perspektif Islami. Gagasan pertama itu ada dengan menanamkan tauhid dan juga makna hidup sejak dini. Maksudnya dengan menanamkan nilai bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan maksud mulia atau dengan maksud beribadah kepadanya. Quran surat Az-Zariyah ayat 56. Serta ketika seseorang mengetahui arah ilahi, maka hidup atau jiwa mereka akan menjadi lebih tenang dan tidak mudah tergoyah oleh duniawi. Selanjutnya gagasan kedua dan seterusnya disampaikan teman-teman saya. Yang kedua yaitu penerapan nilai ihsan dan rasa syukur. Gangguan mental pada manusia terjadi karena kurangnya rasa syukur dalam diri kita ini menurut perspektif Islam. Karena hal besar maupun hal kecil harus kita syukuri. Dengan tidak puasan kita terhadap apa yang sudah kita dapati sekarang membuat kita berpikir akan kekurangan kita, sehingga kita akan mengalami gangguan yang namanya gangguan kesehatan mental tersebut. Yang ketiga itu mendirikan majelis remaja Islam sebagai ruang aman. Jadi komunitas remaja itu harus terbuka tentang masalah hidup dan kesehatan mental. Jadi kegiatan seperti halaqah, mentoring dan kajian bisa menjadi sarana dukungan sosial dan spiritual. Sekian, terima kasih. Yang keempat,
peran orang tua sebagai kedua atau teladan. Dalam Islam, orang tua sangat penting mendidik anak dengan cara kasih sayang, bukan hanya dengan peraturan. Karena Rasulullah SAW mengajari anak-anaknya dengan cara penuh rasa empati dan kasih sayang, bukan aturan saja. Yang kelima, menghidupkan ibadah dan zikir sebagai terapi jiwa. Nah, cara untuk menghidupkan ibadah dan zikir sebagai terapi jiwa itu yang pertama adalah sholat, yang kedua membaca zikir, yang ketiga membaca Al-Quran, dan yang keempat doa. Ini terbukti secara spiritual dan psikologis ketenangan hati. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya ingatlah, hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ibadah bukan ritual, tetapi ibadah kembali untuk ketenangan fitrah. Itu aja. Baik. Jadi kesimpulannya dalam perspektif Islam sini, dalam Islam kesehatan mental bukan hanya tentang ketenangan jiwa, tetapi juga tentang kedekatan dengan Allah, menjalani hidup dengan fitrah dan menjaga hubungan yang sehat dengan sesama. Maka solusi terhadap masalah mental seseorang manusia, terkhusus remaja masih sekolah, yaitu harus mencakup pendekatan spiritual, sosial, dan juga edukatif. Bagaimana ajaran Islam yang menyeluruh dan penuh rahmat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, sampai jumpa.